Selamat sore bagi kita semua. Sama kita berkumpul di tempat ini, kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang jemaat-jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
yang kasih Kristus, Ibu Akim membawa kita dalam doa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu dengan keberadaan yang baik, tubuh yang sehat. Kami rindu juga datang kepadamu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ibadah ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang mengurapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, dengan urapan yang daripada-Mu, sehingga pelayanan yang sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, boleh membangun bagi setiap kami Tuhan yang boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati akan Engkau Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan pelayanan pekerjaan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat-jemaat dipersilakan duduk. Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, janganlah kau takut. Masih memuji memuliakan nama Tuhan, saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Puji nama Tuhan, sidang jemaat dipersilakan duduk. Saya membuka ruang kesaksian bagi sidang jemaat yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Puji nama Tuhan. Jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Baik, kita mengangkat lagu pujian kita, Tuhan Yesus baik, sekali lagi. Jika tidak ada, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang jemaat-jemaat Tuhan untuk makin berdiri. Kita naikkan pujian kita, Ku siapkan hatiku. Curahkan
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan kasih Kristus, Pak Ariandi membawa kita dalam doa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau sore hari ini kembali kami boleh datang di rumah-Mu, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan, untuk kerinduan yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami datang beribadah, untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami mendengar firman Allah, Tuhan, kami perlu firman Allah. Kami perlu kebenaran-Mu Tuhan. Kami perlu teguran yang dari Tuhan, nasihat yang dari Tuhan. Terlebih Tuhan, kami rindu, kami setia di dalam Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, Eko juga sudah persiapkan hamba-Mu yang akan melayani kami, yang akan menyampaikan firman Allah bagi kami. Urapan Allah menyertai hamba-Mu, urapan Allah menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Allah sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat-jemaat dipersilakan duduk. Berselanjutnya saya persilakan kepada hambanya yang bertugas. Haleluya. Selamat sore semuanya. Puji Tuhan, bisa berikan senyum dulu buat saya dan buat yang kiri kanan. Dibuka dong maskernya, nggak kelihatan senyumnya. Puji Tuhan. Saudara sehat semua, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan ya. Sore ini kita masih bisa berbakti. Dan terima kasih kembali buat Ibu Gembala mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Mari kita akan kembali mempelajari tema tentang kesetiaan. Dan saya akan mengangkat atau mengajak kita mempelajari sebuah kata yang juga sering diterjemahkan dengan kata setia. Ya, ini adalah kata dalam bahasa Ibrani yang tentunya adalah bahasa asli dari Alkitab Perjanjian Lama kita, saudara. Dan seringkali kita lupa bahwa Alkitab kita tidak ditulis aslinya dalam bahasa Indonesia. Ya. Seringkali kita lupa mengerti bahwa bahasa yang dipakai aslinya adalah bahasa yang sudah kuno, dan bahasa ini bahasa yang Tuhan sendiri pilih untuk mengungkapkan, saudaraku, kebenaran, ya, mengungkapkan firman-Nya, mengungkapkan segala isi hati Tuhan kepada kita. Dan yang namanya bahasa, Bapak Ibu, tentunya pasti setiap bangsa, setiap orang punya bahasa masing-masing, dan tidak ada bahasa yang bisa dikatakan tepat persis sama kata per kata, ya, dari satu bahasa ke bahasa lain, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, apapun, saudara. Banyak kali sulit kita bisa menemukan kata yang sama artinya, tepat sama, ya, di dalam bahasa yang berbeda. Jadi ada yang namanya penterjemahan, dan sebabnya sore hari ini saya mengajak kita, dan seperti yang sudah saya sampaikan juga waktu terakhir saya melayani saudara, kita belajar dari kata asli. Karena kenapa kita perlu belajar ini Bapak Ibu? Karena dengan mempelajari bahasa asli dalam bahasa Ibrani, barulah kita benar-benar memahami makna apa sih yang ditekankan itu oleh Tuhan itu sesuai dengan maksud yang sebenarnya, ya, bukan sesuai dengan penterjemahan. Karena ketika satu bahasa diterjemahkan, kadang-kadang artinya bisa berbeda. Kadang-kadang maknanya bisa berkurang atau mungkin ditambahkan makna yang lain
yang sebenarnya tidak ada dalam bahasa aslinya. Nah, saudara, setia dalam bahasa Ibraninya salah satunya yang diterjemahkan dengan kata setia adalah satu kata dasar yang disebut kata emunah. Ini saudara, coba sama-sama katakan emunah. Iya, emunah. Ini kata dalam bahasa Ibrani yang satu rumpun dengan bahasa Arab yang daripadanya kita kenal, kita pinjam satu kata Arab yang sama artinya yaitu amanah, Bapak Ibu ya. Kita sering dengar kata amanah, bukan? Jadi sebenarnya dalam bahasa aslinya ya Ibrani dan bahasa Arab itu satu rumpun, satu bahasa, satu arti sebenarnya. Jadi emunah adalah bahasa Ibrani dari kata amanah dalam bahasa Arab. Dan inilah yang dipakai di dalam Alkitab untuk menunjukkan arti setia itu. Apa sih setia itu? Setia yang menurut Alkitab itu seperti apa? Setia yang dimaksudkan oleh Tuhan itu seperti apa contohnya? Dan sore hari ini kita akan lihat ada 5 contoh dalam 5 peristiwa di mana kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan setia oleh Tuhan itu. Apa yang Tuhan minta di dalam makna setia yang dia tekankan itu. Yang pertama kita akan lihat saudaraku, kata setia, kata emunah ini berasal dari kata yang lebih akar lagi, kata yang lebih awal lagi yaitu disebut kata aman. Katakan aman Bapak Ibu. Aman ya, kata aman ini sebenarnya artinya adalah percaya. Ini yang menarik Bapak Ibu. Karena dalam bahasa Indonesia tentunya kita melihat makna dua kata ini yaitu setia dan percaya. Itu biasanya kita mengartikan dua hal yang berbeda. Antara percaya atau iman dengan setia biasanya kita memandangnya sebagai dua hal yang beda. Tapi sore hari ini tadi saya mendapat rema dari Tuhan sambil kita menyembah ya saudara. Iya ya, saya rasa semakin saya sadar bahwa mengiring Tuhan itu saudara gak bisa kita kotak-kotakan. Gak bisa kita pisahkan satu sama lain. Karena ada orang yang kalau ditanya percaya, percaya. Tapi setia? Ada haleluya saudaraku? Percaya gak? Percaya. Setia gak? Ya, Pak Pendeta, ya maklum lah. Nah ini semakin saya sadar bahwa di dalam pemahaman Alkitab itu sesuatu yang asing. Tidak ada di dalam konteks pengertian firman Tuhan. Karena kalau percaya sekaligus harus Halo? Harus setia. Ada amin saudaraku? Itu satu paket. Jadi emunah dan aman ini nggak bisa dipisahkan. Sama seperti bahasa Inggris. Iman, faith. Kalau setia, faithfulness. Faithful. Nggak bisa lepas dari kata faith. Dan itu lebih cocok dengan bahasa aslinya, saudaraku. Sehingga gak akan orang bisa memisahkan antara percaya dengan setia, itu gak akan terpisah. Karena kalau if you have faith, you will be faithful. Karena you don't have faith, you can't be faithful. Kalau kamu gak punya iman, kamu gak akan bisa setia. Berarti iman, percaya, dan setia itu sudah satu paket. Satu hal yang gak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Dan inilah yang seperti saya katakan tadi, hilang di dalam penerjemahan. Hilang di dalam lost in translation, hilang dalam ketika Alkitab itu harus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah itu sebabnya mengapa saya mengajak kita sore hari ini melihat dengan benar-benar apa yang dimaksud dengan setia itu. Saudara, kalau saudara percaya sama Tuhan, yang percaya katakan amin. By the way, kata aman akhirnya menjadi kata amin. Salah satu turunannya. Ada 3 ya. Emunah, aman itu akhirnya jadi emunah, jadi amin, dan jadi emet yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau orang yang punya percaya, pasti dia setia. Yang kedua pasti dia yakin. Amin. Saudara, itu kata yang dipinjam oleh orang Kristen seluruh dunia. Kita setiap kali kita berdoa, setelah itu kita katakan amin.
berarti kita percaya pasti. Dan kalau saudara berani berkata amin, berarti saudara juga harus setia. Haleluya. Karena satu paket itu, saudara. Ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bilang amin. Kita mengingatkan juga Tuhan bahwa Dia setia kepada janjinya. Nah, kita bilang amin, saudara. Kita tekankan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin, aku percaya Tuhan. Apa yang ku minta sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Tuhan setia dengan janjinya. Jadi percaya dengan pasti. Contoh yang sangat jelas kita bisa lihat next point, yaitu ketika Abraham, mari kita buka Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Ini pertama kali kata aman muncul di dalam Alkitab, Bapak Ibu ya. Cerita yang sudah tidak asing lagi. Tuhan berbicara kepada Abraham, Kejadian 15 ya. Tolong dibuka dari ayat yang sebelumnya, Kejadian pasal yang ke-15, kita akan lihat saudaraku. Mari saya mengajak kita baca bersama-sama. Saya akan baca dari ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Haleluya. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman yang kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Janji Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 6, 2, 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bisa diterjemahkan, maka setialah setialah Abram kepada Tuhan. Dari detik itu, dia ambil keputusan, saya akan setia kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan menetapkan Abraham sebagai bapa orang benar. Karena dia percaya dan dia mengambil keputusan untuk setia. Bapak Ibu, Tuhan kasih sebuah tanda yang sangat sederhana sekali kepada Abraham. Yang sedang galau, yang sedang bingung tentang masa depannya, bingung tentang hari depan keturunannya, kelanjutannya, bingung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah berapa lama yang lalu Tuhan panggil dia untuk keluar dari negerinya, dia sudah taati, dia sudah melangkah. Tapi janji yang Tuhan berikan masih tak kunjung digenapi. Padahal dia sudah bayar harga, dia sudah berkorban, saudara ya. Sudah banyak pengalaman dengan Tuhan, tetapi rupa-rupanya masih Tuhan ingin mendidik Abraham tentang apa artinya percaya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan gak langsung kasih bukti kepada Abraham, supaya Abraham benar-benar yakin dan tidak ragu lagi. Langsung punya anak saat itu juga. Saya yakin gak ada yang mustahil buat Tuhan. Atau lah 1 tahun kemudian lah. Ya, saudara ya. Tidak. Tuhan ulur-ulur supaya kita tahu 25 tahun. Baru anak yang dijanjikan diberikan. Dan di masa-masa penantian itu saudara, pasti saya yakin saudara pernah menantikan janji Tuhan. Kok lama ya? Kok gak datang-datang juga? Kok tidak tergenapi juga? Katanya begini, katanya begitu, janji Tuhan begini, janji Tuhan begitu. Pak Gembala bilang begini, Bapak Pendeta bilang begitu. Sudah saya aminkan, sudah saya imankan, sudah saya semuanya. Tidak jadi juga. Kita banyak bertanya, kenapa saudara? Dan Abraham juga demikian. Tuhan tanya, kenapa? Bukankah engkau sudah berjanji? Tapi kenapa? Belum.
Masa hambaku yang harus jadi penerusku? Tuhan gak bilang, oke, saya tunjukkan sekarang, saya gak bohong. Wah, Tuhan gak tersinggung saudara ketika ditanya sama Abraham seperti itu. Tuhan gak merasa terancam, ya, rasa aman dirinya. Bilang, oke Abraham, kamu masih ragu? Keluar dari tendamu. Dan sebuah tanda yang sederhana. Lihat bintang di langit. Saudara, susah nggak lihat bintang, saudara? Halo, susah nggak lihat bintang? Mungkin kita tiap malam, saudara. Ya, kalau mau di sini, apalagi kita di atas gunung mungkin lebih cerah langitnya daripada di bawah, ya kan, ketutup awan dan sebagainya. Tiap malam sebenarnya bintang ada di sana, kita nggak pernah perhatiin, nggak pernah kita pusingin, nggak pernah kita nggak penting dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan bilang sama Abraham, sederhana saja, Abraham, lihat bintang. Udah lihat Abraham, segitulah janjiku, anakmu bakal banyak seperti itu. Saya nggak tahu dengan saudara, kalau saya jadi Abraham, saudara ya. Lebay. Berlebihan. Masa? Duh, gitu banyak banget yang bener. Satu aja belum ada. Aduh, udahlah gak usah banyak-banyak lah Tuhan. Saya gak minta satu bintang, gak minta segitu banyaknya. Satu aja dulu lah Tuhan, gak usah terlalu lebay-lebay lah. Tapi justru itulah yang membuat Abraham istimewa. Dia tetap memutuskan untuk percaya. Dan di dalam hal itu juga termasuk dia tetap setia sama Tuhan. Walaupun yang dia punya cuma janji. Tapi hari ini, detik ini, kalau Abraham sedang melihat setiap saudara dan saya adalah penggenapan janjinya, kita adalah anak-anak Abraham. Ya dan amin, Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti genapi, haleluya. Coba lihat berapa banyak jumlahnya saudara. Berapa miliar. Yang dikatakan anak-anak Abraham. Gak kepikiran sama Abraham 4.000 tahun yang lalu. Gak kepikiran. Tapi ya dan amin. Tuhan gak bicara tentang 10 tahun di depannya Abraham. Tuhan gak bicara tentang 100 tahun di depannya Abraham. Tuhan sedang bicara Abraham, imanmu akan menghasilkan segitu banyak nantinya. Mau percaya sama Tuhan, saudaraku? Mungkin kita nggak punya banyak untuk bisa kita pegang. Tuhan cuma kasih kepada kita sebuah tanda yang sederhana aja. Jadi saya mau belajar seperti Abraham. Setiap kali saya melihat bintang, saya mau ambil iman Abraham. Saya yakin Tuhan tidak bohong dengan janjinya. Seperti Abraham sudah digenapi janjinya. Oleh bintang yang sama yang dia lihat setiap malam. Sama seperti saudara lihat. Tidak berubah, tidak berbeda bintang itu. Janji yang sama tetap berlaku bagi kita semua. Tuhan setia sama janjinya. Amin, saudara kasih Tuhan. Mari percaya dan setia. Yakin dengan pasti. Maka itu dihargai oleh Tuhan. Satu ayat lagi saya tidak tulis di depan, tapi mari kita buka ayat yang terkenal Habakuk, saudaraku. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Ayat yang boleh dibilang jadi ayat emas dari perjanjian baru tentang hidup oleh iman. Perhatikan saudara ya. Habakuk 2 ayat 4, mari kita baca sama-sama, ada di depan. 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Perhatikan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh emunahnya. Akan hidup bukan penekanannya tentang percaya, tapi setia. Mau dipelihara hidupnya sama Tuhan, saudaraku? Setialah, kata firman Tuhan, kata Habakuk. Orangku yang benar akan hidup oleh setianya. Setia. Haleluya. Yang kedua, saudara. Makna yang kedua yang kita lihat dari kata emunah adalah
keteguhan. Dalam kata setia ada terkandung, dalam bahasa Ibrani ada terkandung makna teguh. Cerita yang tidak asing lagi, tadi pagi disinggung oleh Om David dalam khotbah pembukaan SAC Bapak Ibu ya. Bagaimana Musa, saudaraku, naik di atas gunung, ini kita baca sama-sama Keluaran 17 ayat 12. Ketika Yosua berperang, ketika Yosua harus menghadapi musuh secara fisik, dan Musa berperang secara rohani di dalam doa. Maka kita melihat ada koneksi yang begitu kuat antara peperangan jasmani dengan peperangan rohani. Ada hubungan yang tak bisa diputuskan. Apa yang terjadi di dalam hal rohani menggenapi atau tergenapi di dalam peristiwa yang kejadian yang jasmani. Menarik sekali kalau bahwa saudara semua tentunya tidak asing lagi dengan cerita ini. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, setiap kali tongkat terangkat, yang dalam artian secara rohani dengan iman, Musa bersyafaat bagi Yosua yang sedang berperang secara jasmani. Setiap kali doa syafaat dinaikkan, setiap kali saudaraku peperangan rohani dinaikkan, maka secara jasmani, secara lahiriah, kemenangan yang jasmani pun terjadi. Saudara. Tapi begitu turun tangannya karena lelah, bahasa Ibraninya cangkel, saudara. Yosua juga terpukul mundur. Itu gimana logikanya? Ya kan pikir-pikir, ya iyalah pasti cangkel lah. Aduh coba saudara semua disuruh begini 1 menit aja. Kalau kadang-kadang kalau saya ajak perjamuan, wah panemu mah lama, ininya perjamuannya cangkel tangan saya. Oke baiklah. Musa dari pagi sampai sore saudara, ya ampun. Dan kalau dia turun, masalahnya konsekuensinya Israel kalah gitu, ya kan? Jadi dia mau nggak mau harus ya ditahan-tahan, ya kan? Kok ada hubungannya bagaimana ceritanya ya? Itulah Tuhan kita. Kemenangan hanya ditentukan dengan hal yang sangat sederhana. Tetap teguh, tetap setia, tetap bertahan di dalam doa syafaat. Kemenangan terjadi. Ya pasti capek lah. Saya juga bayangin kalau Yosua kayak gitu, kuat nggak ya nih guru saya nih ngangkat tangan sekian lama. Aduh, karena setiap kali saya lihat tangannya turun, waduh kita terpukul mundur nih. Tapi begitu tangannya naik entah kenapa, pokoknya ketika kami maju mau lawan terpukul mundur. Nah, saudara, maka kita baca di sana, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya duduk di atasnya. Dan ini pertama kali emunah dipakai, saudara. Di atas Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya, perhatikan, tidak bergerak. Itulah emunah. Tangannya setia terangkat demi kemenangan umat Tuhan. Capek-capeklah. Musa umurnya berapa Bapak Ibu? 80 tahun lebih udah waktu itu. Disuruh pegang tongkat lama-lama lagi. Tuhan kurang kerjaan. Orang tua dikerjain. Ya butuh penopang. Makanya puji Tuhan ada Harun dan Hur tobang kiri kanan tangannya. Saudara pernah capek? Pernah lelah saudara? Saya nggak kebayang saudara ya. Lelah itu ternyata memang bisa berdampak besar. Dan saya bicara bukan lelah jasmani ya. Lelah. Di Amerika makin banyak hamba-hamba Tuhan mundur dari pelayanan di usia yang masih muda. Bahkan yang sudah sukses, sudah jemaatnya ribuan, saudara ya. Penulis lagu juga saudara, yang terkenal, saudara lagunya, wah jutaan orang yang nyanyiin saudaraku di seluruh dunia. Tinggalin Tuhan, masih muda, sumuran saya lah. Bahkan banyak juga yang menyedihkan, hamba-hamba Tuhan masih muda bunuh diri saudara. Padahal sudah jadi hamba Tuhan,
Sudah pelayanan, sukses pelayan. Bukan hamba Tuhan gagal, bukan hamba Tuhan sukses. Bunuh diri, coba saya bayangin itu saudara. Saya pikir-pikir masih muda ya, kenapa ya? Tapi ya memang mungkin berbeda dengan hamba-hamba Tuhan. Makanya saya angkat topi sama Ibu Gembala ya, sama hamba-hamba Tuhan senior yang sudah sekian puluh tahun melayani, tetap kuat, tetap. Saudara bersyukur punya Ibu Gembala yang setia, amin. Ya. Memang tantangannya berbeda zaman sekarang ya. Yang muda-muda ini aduh berat saudara. Dan saya juga ada kalanya saya merasa udahlah, mau cari apa lagi. Sudah separuh umur hidup saya lebih saya pakai untuk melayani Tuhan saudara ya. Sudah banyak yang sudah saya kerjakan, sudah pelayanan apapun juga udah saya coba semuanya dan sampai pada titik saya merasa bahwa apa lagi sih yang saya mau cari. Lelah secara batin ya, istilahnya burn out, sudah habis terbakar. Mau cerita ya saudara, mohon maaf saya curhat. Mau cerita sama jemaat saya jadi gimana kalau dengar ceritanya gembalanya kayak begitu saudara ya, tapi masalahnya orang kalau sudah padam di sini, saudara, itu yang bahaya. Saudara, ya kan? Jadi saya bersyukur, saya renungkan kisah ini, ya pastilah lelah, Musa lelah. Walaupun dia tahu ini sesuatu yang sangat penting, untuk tetap mempertahankan tongkat itu. Tapi namanya manusia ya saudara ya. Yang itu sebabnya butuh penopang, sudah dikasih Tuhan. Ibu Gembala berapa kali suka mengutarakan kelelahannya ya, saudara saya bisa bayangin. Juga sebenarnya kenapa waktu Bapak Gembala meninggal saya nggak nangis. Saya nggak terlalu bagaimana, karena sudah dari beberapa bulan saudara saya perhatikan. Ya saya bicara, mohon maaf terus terang saja, kasihan. Saya lihat dia sudah begitu lelah. Karena kenapa? Saya ngerasain saya yang masih umur 40-an aja, pelayanan baru sekian aja, udah lelah batin. Apalagi beliau. Aduh. Makanya saya merasa, aduh Tuhan, gimana ini ya? Ya bukan saya bersyukur, hambanya bukan. Tapi saya menyadari memang dia sudah waktunya. Kasihan mau dipaksa lagi saudara. Aduh saya lihat jalan aja udah susah. Tapi yang pasti hamba yang setia itu pasti dapat upahnya saudara dikasih Tuhan. Makanya juga jadi teladan buat kita. Mau setia saudara dikasih Tuhan. Ya. Saya bilang Tuhan gimana caranya Tuhan supaya saya bisa tetap kuat. Ya Tuhan bilang begini, ini menurut pengalaman pribadi saya ya saudara. Ya kamu lihat di situ bagaimana caranya Musa kuat? Ya dia ditopang Tuhan. Tuhan bilang ya, topanglah orang lain. Saya yang butuh ditopang, kok saya yang disuruh menopang. Ya itulah Tuhan kita tuh ajaibnya begitu saudara. Mau dikuatkan? Kuatkanlah orang lain. Itu caranya Tuhan. Topang aja orang lain. Dan kamu lihat, kamu pun akan juga sama-sama kuat jadinya. Kamu pun akan tetap setia. Kalau kamu hanya fokus dengan diri kamu aja sendiri, Tuhan topang saya, Tuhan kuatkan saya. Kamu belum mengerti apa artinya pelayanan. Pelayanan adalah berbuat buat orang, bukan buat diri kamu. Topanglah orang lain. Kamu pun akan ditopang sama Tuhan. Haleluya. Oke. Sip. Dan puji Tuhan saudara ya. Ya saya menyadari sampai hari ini kalau saya masih bisa melayani, masih ada kerinduan melayani saudara semua karena kemurahan Tuhan. Dan ya Tuhan kasih saya caranya. Jadi harus teguh. Ada amin saudara? Harus kuat. Makanya kita perlu saling menopang satu sama lain. Makanya saya bilang sama Ibu Gembala,
Komsel itu penting supaya kita bisa sharing, kita bisa saling menguatkan, saling menghibur. Karena saya tahu saudara pergumulan peperangan iman kita dalam menghadapi hidup akhir zaman ini nggak akan tambah mudah buat gereja. Nggak, saya nggak mau kasih angin sorga sama saudara. Hari-hari yang kemudian itu adalah hari-hari yang sukar, kata firman Tuhan juga saudaraku. Ya, hari ini hari-hari yang jahat, kata Paulus saudara dikasih Tuhan. Jadi kita butuh saling menguatkan. Karena nggak mungkin kita bisa kuat sendirian. Kita butuh satu sama lain. Ada haleluya saudara kasih Tuhan. Gak ada orang Kristen yang perang sendirian di atas gunung. Wah dia pahlawan kalahkan 1000 orang jadi Superman. Mustahil. Gak ada. We need one another. Gak bisa mau jadi pahlawan iman tanpa bekerja sama dengan satu dengan yang lain. Gak ada itu dalam kamusnya Alkitab, dalam pengertian Alkitab. Kita butuh saling menguatkan. Kita butuh saling menopang. Seperti Musa bisa tetap setia karena ada Harun dan Hur yang topang tangan dia. Dan itulah cara kita bisa tetap setia. Kita harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Haleluya. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling menghibur, saling memberikan nasihat, saling menasehati, saling. Wah banyak sekali ayat firman Tuhan dalam perjanjian baru khususnya saling. Berarti saling itu apa? Ya satu sama lain. Gak bisa kita saling sendirian. Gak ada. Saling itu pasti satu sama lain, kita butuh orang lain. Ada amin saudara? Coba bilang sama kiri kanan, saya perlu kamu. Coba bilang saudara, ayo. Sebelahnya lagi, saya perlu kamu. Ayo saudaraku. Amin. Saudara gak jalani iman saudara sendirian, saudara gak ngamin peperangan saudara sendirian, saudara gak harus hadapi semua yang saudara alami sendirian. Enggak, kita punya satu sama lain. Haleluya. Kalau mau setia, kita butuh saling menguatkan. Kalau mau tetap teguh iman kita butuh saudara kita. Jangan gengsi minta tolong. Jangan gengsi utarakan kita punya pergumulan. Gak ada satupun di antara kita yang gak punya pergumulan. Jangan dikira pendeta pintar kuar-kuar dikira gak punya pergumulan. Mungkin paling berat pergumulan ya saudara. Ya. Semua kita punya. Makanya kita butuh satu sama lain. Kita harus berani terbuka. Harus berani jujur. Gak ada orang Kristen yang gak punya pergumulan, gak punya peperangan, gak punya kepedihan, gak punya kekecewaan dan sakit hati dan sebagainya. Semua kita punya. Gak mungkin gak. Semua kita juga punya kelemahan. So, kenapa mesti berpura-pura? Justru kita harus saling mengakui dan saling memberikan kekuatan satu sama lain. Itu sangat perjanjian baru banget saudaraku. Ya gereja, eklesia, kumpulan orang benar, itulah yang dikerjakan. Komunitas yang saling menguatkan. Haleluya. Barulah kita bisa. Ibrani 10 ayat 23 bisa ditampilkan. Kita perlu berpegang teguh kepada iman kita. Pengakuan pengharapan kita sama-sama. Ayo Ibrani 10, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Pegang teguh pengharapan kita saudara. Makanya pentingnya doa. Tuh saya bersyukur. Saya tahu di sini selalu doakan kami di Bali. Demikian juga kami selalu mendoakan saudara ya. Saya bersyukur masih banyak orang yang mendoakan kami. Dan memang betul benar saudara, hamba-hamba Tuhan sangat butuh topangan doa. Ya, sokongan sehingga kita bisa berkemenangan. Next yang ketiga saudaraku, maka kesetiaan di dalam arti Alkitab yang ketiga, emunah, adalah seperti yang kita tahu kata setia. Dan yang menarik ceritanya 1 Samuel 26 ayat 23. Cerita yang tidak asing lagi, Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dan satu ketika Saul kelelahan, dia masuk ke dalam sebuah gua, dia tertidur di situ tanpa sadar orang yang dia cari justru bersembunyi di sana. Saul sendirian, pengawal-pengawalnya tidak bersama dengan dia, maka Daud punya kesempatan yang sangat besar untuk kudeta, untuk bereskan masalah yang terbesar dalam hidupnya, yang begitu membenci sama dia, begitu memusuhi dia, orang yang bikin susah hidupnya saudara ya. Tinggal beres. Istilahnya kalau orang lain, kalau bukan Daud, wah ini pasti nih tanda dari Tuhan nih. Udah nih Tuhan kasih saya opportunity, Tuhan kasih saya kesempatan. Memang Tuhan luar biasa. Tuhan kasih sama saya, tinggal saya beres sudah. Saya buktikan, saya menang. Ya. Kalau orang lain oportunis, orang-orang yang cari kesempatan, udah pasti. Dan saya yakin ini ujian buat Daud saudara ya. Tapi Daud, dia tahu. Enggak. Kalau memang kita dipanggil dan kita ditetapkan oleh Tuhan,
pasti Tuhan akan angkat pada waktunya. Enggak perlu ambil jalan pintas, enggak perlu sikut orang sana, sikut orang sini, singkirkan ini, singkirkan itu, enggak perlu. Kalau sudah waktunya, janji Tuhan pasti jadi gitu ya. Jadi Daud tahu pasti. Ini bukan dari Tuhan, ini bukan opportunity, bukan kesempatan dari Tuhan. No. Walaupun mudah saja bagi Daud untuk merubah cerita hidupnya. Karena dia masih akan lama dikejar-kejar setelah peristiwa ini, saudara. Tapi Daud tahu betul, no, saya tidak akan melanggar. Ini yang saya suka. Saya tidak akan melanggar integritas saya. Hanya karena orang ini yang memusuhi saya ini sudah ditaruh di tangan saya tinggal, no. Saya tidak bisa menyangkal diri saya. Kayak 1 Samuel 26, kita baca ayat 23, tolong perhatikan. 1 Samuel 26 ayat 23. Daud berkata demikian, dan di sini dikatakan emunah, saudaraku ya. Bisa ditampilkan 1 Samuel. Tuhan akan membalas kebenaran dan emunah setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan itu melihat loyal kita, setianya kita. Dan Daud loyal kepada Saul karena Saul adalah raja bangsanya, rajanya dia. Dia loyal sebagai hamba kepada tuannya, dia tetap loyal. Walaupun tuannya jahat, walaupun tuannya, saudaraku, membenci dia, menjahati dia, pokoknya semua yang. Tapi karena dia punya integritas, dia sudah sumpah jabatan istilahnya, saudara ya. Saya sudah menjunjung tinggi setia, menjunjung raja saya tidak akan mengkhianati raja saya, sekalipun raja saya jahat, sekalipun raja saya ingin membunuh saya. Tapi dia tidak bisa menyangkali ke integritasnya dia sendiri, karena dia tahu Tuhan menilai integritas, loyalitas kita. Tuhan sedang uji apakah kamu Daud loyal kepada Tuhanmu sekalipun Tuhanmu gak baik, sekalipun Tuhanmu mau jahatin kamu. Daud satu hal dia tahu tentang Tuhan. Tuhan akan menilai kesetiaan setiap orang. Loyalitas seseorang. Pantang bagi Daud untuk melanggar loyalitasnya. Enggak. Saya tidak akan pakai kesempatan ini. Saya tidak akan gunakan cara ini dan melanggar loyalitas saya. Sumpah saya, jabatan saya. No. Biar tangan Tuhan sendiri, bukan tangan saya. Saya tidak akan jamah orang yang diurapi Tuhan. Dan ya dan amin, saudara. Tuhan melihat kesetiaan hamba Daud kepada tuannya, maka Daud pun diangkat menjadi Tuhan. Dia diangkat menjadi penerus dari Saul. Karena Daud loyal. Dan itu yang membuat tentunya Daud, saudaraku, loyalitas kepada pemimpin itu dilihat oleh anak buahnya. Yang dengan mata kepala sendiri melihat Daud sudah dikasih kesempatan, tapi tidak mau melanggar loyalitasnya, maka tambah cinta anak buahnya kepada Daud. Tambah loyal mereka kepada Daud, karena mereka melihat Tuhan saya ini memang luar biasa. Maka kita baca Matius 24 ayat yang ke-45, kesetiaan yang sama Tuhan gambarkan di sana dalam perumpamaannya. Saudaraku, di akhir zaman Matius 24, siapakah hamba yang apa saudara? Setia dan bijaksana yang apa? Diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Kalau saudara loyal, saudara setia, saudara pasti akan diangkat sama Tuhan pada waktunya. Yang penting kita loyal, kita tetap pegang teguh loyalitas kita kepada pemimpin. Saudara mau loyal sama gereja ini? Mau loyal sama pemimpin di gereja ini, amin? Saudara percayalah. Pasti akan diangkat pada waktunya. Yang berikutnya, saudaraku. Yang keempat, emunah. Tadi saya sampaikan tadi, emunah, amanah. Dalam Alkitab diterjemahkan dengan kata jabatan. Menarik sekali, saudara. Jadi setia di dalam jabatan. Ceritanya 1 Tawaris 9, saudara bisa lihat, buka di sana 1 Tawaris 9 ayat 22. Ini menjelaskan tentang orang-orang Lewi yang ditetapkan dalam tugas masing-masing, saudaraku ya.
ada yang harus mempersembahkan korban, ada yang harus mempersembahkan puji-pujian, ada yang jagain pintu gerbang. Pokoknya nungguin pintu gerbang aja. Barat, timur, utara, selatan, gantian, giliran setiap keluarga, giliran jam tugasnya. Pokoknya kamu setia kerjakan tugas kamu, cuman jaga pintu gerbang. Dan kata jabatan, 1 Tawaris 9, mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu, ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam emunah itu. Mengangkat mereka dalam amanah itu. Mengangkat mereka pada jabatan. Jadi kesetiaan kepada tanggung jawab yang diberikan kepada kita dari Tuhan, itulah yang namanya amanah, kesetiaan. Jabatan yang Tuhan sudah kasih dan kita harus kerjakan dengan setia. Itulah yang namanya setia dalam Alkitab. Kerjakan tanpa banyak cincong, tanpa banyak ribut. Pokoknya jadi cuma disuruh nunggu pintu gerbang. Ya dia kerjakan dengan setia. Next point, ayat berikutnya, ayat keberapa? 26. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang emunah tetap. Cuman jagain pintu gerbang, tapi setia kepada jabatannya. Mereka menganggap ini penting, walaupun saya cuman mungkin saudara pakai baju satpam atau baju security, saudara jaga di pintu saja. Tapi dia lakukan dengan amanah, dengan setia jabatannya. Dan itulah yang namanya setia, saudara. Orang yang bekerja dengan setia. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mau setia di dalam pekerjaan saudara, amin? Wah, zaman sekarang anak muda khususnya ya, jarang nggak banyak anak muda. Anak muda zaman sekarang apalagi generasi milenial, cepat bosan pekerjaan ini, bosan. Mereka itu besok bosan. Berapa bulan kerja ini bosan. Waduh, nggak ada yang setia dengan pekerjaannya. Saudara gimana mau sukses? Tanam sebentar cabut lagi, tanam sebentar cabut lagi. Kapan mau jadi berbuahnya? Nggak bisa. Harus setia. Ada haleluya saudara dikasih Tuhan. Oh saya pengen jabatan itu, saya pengen jabatan. Sudah apa yang dipercayakan sama Tuhan, kerjakan dengan setia. Nanti Tuhan juga angkat pada waktunya. Yang penting kalau sudah dikasih kepercayaan, kasih tanggung jawab itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Gak usah ribut dengan tugas pekerjaan yang lain. Ini gambaran yang luar biasa saudara ya. Jadi jabatan amanah itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Next ya. Ayat 31, Matika salah seorang Lewi anak sulung Salum orang Korah itu mendapat tugas tetap ya emunah amanah untuk mengolah roti. Pokoknya bikin roti aja. Gak usah banyak protes, gak usah banyak ribut. Kamu kerjakan bagianmu dengan setia. Ada haleluya sudah kasih Tuhan. Mari bekerja dengan setia. Tuhan lihat semua itu sebuah amanah, sebuah emunah dari Tuhan. Yang terakhir kesetiaan. Masih ada satu ya. 1 Korintus 4 ayat 2. Mari kita lihat sama-sama. Hamba Tuhan dipanggil untuk setia. Dari ayat yang pertama tolong ditampilkan 1 Korintus 4 ayat yang pertama dan kedua saudara ya. Ini juga panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian baru. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata setia. Dapat dipercaya, faithful, faith dan kesetia, iman dan kesetiaan kembali lagi sama, bisa diterjemahkan sama. Dalam bahasa Yunani juga pistos dan pistis, saudara ya, setia pistos, iman pistis sama, saudara. Jadi kalau percaya ya harus setia. Dan kita semua sudah dipercayakan rahasia Allah, haleluya, saudara. Mau tahu rahasia Allah, saudara? Mau tahu rahasia dari Tuhan? Setia dengan pekerjaan saudara. Orang Lewi punya tugasnya masing-masing dan dengan dia mengerjakan dengan setia tugas itu walaupun mungkin di mata orang kecil, cuman mengolah roti aja. Tapi ketika orang bekerja dengan setia, Tuhan berbicara dan Tuhan selalu menyatakan dirinya ketika orang sedang mengerjakan sesuatu dengan setia. Saudara mau cari pewahyuan dari Tuhan, gak usah bertapa puasa 3 hari di atas gunung mana 1 bulan, gak usah. Bukannya gak penting doa puasa. Tapi kalau mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ilham, inspirasi, wahyu, kerjakan sesuatu dengan setia. Tuhan selalu bicara ketika kita sedang bekerja mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. It's just that's how God works.
Orang pengen dengar suara Tuhan, orang pengen tahu rahasia Tuhan dan sebagainya. Padahal sederhana saja. Lakukan apa yang Tuhan suruh kamu lakukan dengan setia. Dia bicara di tengah pekerjaan kita. Dia akan nyatakan ketika kita lagi sedang mengerjakan sesuatu, tentunya dengan sukacita, sukarela, saudaraku ya, dengan kita mencintai pekerjaan kita. Dia akan menunjukkan hal-hal yang besar. Saudaraku. Semua yang dipanggil Tuhan di dalam Alkitab orang yang sedang bekerja, saudara ya. Entah dia menggembalakan domba, entah dia nangkap ikan, entah dia lagi bersihkan jalan, entah dia lagi memungut cukai, saudaraku ya. Di saat-saat seperti itu, Tuhan datang, Tuhan bicara sama dia. Haleluya. Ya saudara kasih Tuhan, segala cara bisa Tuhan pakai, apalagi ketika kita setia mengerjakan panggilan kita. Haleluya. Yang terakhir saudaraku, kesetiaan dalam bahasa Alkitab mengandung makna kejujuran. 2 Raja 12 ayat 15 diceritakan di sana Raja Yoas mau perbaiki gereja, mau perbaiki bait suci yang sudah umurnya ratusan tahun dan sudah mulai lapuk sini sana saudaraku ya. Maka kumpulkan uang, kasih uang untuk kepada para imam untuk perbaiki bait suci. Tunggu para imam tidak mengerjakan tugasnya. Dana sudah terkumpul tapi hasilnya kok nggak ada juga. Si Raja Yoas bilang, di mana ini? Sudah dikumpulin dana kok nggak kelihatan juga, ya kan? Mana coba kau perhatikan? Ternyata rupa-rupanya para imam itu memang tugasnya pekerjaan rohani, saudara. Disuruh pegang uang, mereka nggak tahu cara mesti bagaimana. Makanya saudara, saya di gereja juga di Bali, saya nggak mau pegang uang. Saya suruh Ibu Gembala yang pegang uang, saya suruh Helga pegang, saya nggak mau tahu soal uang dan sebagainya. Itu urusan Anda. Tugas saya hanyalah mempersiapkan makanan rohani buat jemaat Tuhan. Karena ujung-ujungnya nggak berantakan saudaraku ya, diceritakan imam besar Yoyada sekalipun dan mana buktinya, mana kerjaannya, aduh saya nggak tahu lah gimana caranya, nggak harus bagaimana, nggak ngerti mereka disuruh. Maka pada akhirnya 2 Raja-Raja 12 mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu, para tukang, untuk memberikan kepada tukang, sebab mereka bekerja dengan emunah. Orang yang setia dia jujur. Ada amin saudara kasih Tuhan? Itu artinya setia. Jangan setia di tempat pekerjaan tapi nilep. Setiap dia pekerjaan korupsi, setiap pekerjaan ngabisin dia itu enggak setia namanya saudaraku ya. Orang yang setia dia jujur. Emunah di dalam pekerjaannya. Haleluya, puji Tuhan. Dan dia bisa dipercaya. Maka kembali lagi, dapat dipercaya. Orang yang setia bisa dipercaya karena dia jujur. Lukas 16 ayat yang 11 ayat terakhir. Pemusik boleh maju ke depan. Ayat yang terkenal ya. Yesus sendiri berkata demikian. Jadi jikalau kamu tidak, apa saudara? Setia. Dalam hal mamon. Mamon itu apa? Dalam hal uang yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau kita setia, kita jujur dalam hal keuangan, Tuhan akan berikan kepercayaan harta yang lebih mulia daripada uang. Harta yang lebih berharga daripada hanya sekian digit dalam bank account kita. Harta yang lebih tinggal kekal sifatnya daripada lembaran-lembaran kertas yang lama-lama juga bakal nggak berlaku lagi, habis masa berlakunya, bulu kusutun, ya, beluwek, jelek, kotor dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, harta yang sejati Tuhan sediakan kalau kita bisa dipercaya dalam hal keuangan. Haleluya. Saya terlalu yakin Tuhan ingin memberkati saudara dengan harta yang sesungguhnya sore hari ini. Soal uang, soal kecil buat Tuhan. Yang jauh lebih penting, harta yang sejati yang kekal dari Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang tadi sudah dinyanyikan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Mari sama-sama katakan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan saudaraku, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu.
nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Amin Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin, amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita katakan sekali lagi, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Ajarkan kami setia Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin Tuhan. Yes Lord. Tiada. Yes. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari katakan, ku tinggikan Kau Tuhan. Jemaat Tuhan, tinggikan Dia. Oh, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan mari katakan sekali lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Kau Allah yang setia. Ku mau meninggikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Ku tinggikan, ku muliakan nama-Mu Yesus. Allah yang setia, Allah yang mengajarkanku jadi setia seperti-Mu Tuhan. Yang teguhkan tanganku, yang berikan kemenangan bagiku.
Kau yang topang dan kuatkan aku, Tuhan. Kami percayakan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika orang lain meninggalkan kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya ketika orang lain tidak dapat diandalkan, Engkau tetap Allah yang bisa diandalkan ya Tuhan. Percaya ketika dunia ini membuat hidup kami semakin sulit ya Tuhan. Kami tahu di dalam Engkau kami aman, kami kokoh, kami teguh. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu pada sore hari ini dapat memandang bintang-bintang di langit dan melihat kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah ya Tuhan, yang tetap sama. Baik kepada hamba-Mu Abraham dan kepada seluruh orang percaya yang hidup di sepanjang zaman sampai di tahun ini Tuhan. Akan sampai akhir zaman nanti. Kesetiaan-Mu tidak akan pernah berubah ya Tuhan. Allah yang sama yang telah disembah oleh para pendahulu kami. Allah yang sama juga yang kami sembah, yang akan menguatkan, menopang kami Tuhan. Memampukan kami dalam menghadapi hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang Maha mengetahui dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi doa dan harapan dari setiap kami. Yang terkecil sekalipun, yang paling tersembunyi di dalam hati kami. Kaulah yang paling tahu ya Tuhan. Dan kesetiaan-Mu akan selalu menopang kami. Kesetiaan-Mu akan selalu memampukan kami hadapi apapun itu dalam hidup ini ya Tuhan. Ajarkan kami untuk teguh berdiri berdasarkan iman pengharapan kami. Dan tetap pegang janji-janji-Mu Tuhan. Tetap yakin bahwa di dalam Engkau kesetiaan kami pasti akan dibalaskan seturut dengan apa yang menjadi janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami semua sore hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah simpan dan terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak.